Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati segenap para jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini, yang dalam hal ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di antara jutaan makhluk Allah, kita yang ditakdirkan oleh Allah pada pagi menjelang siang hari ini untuk membaca, untuk memahami, untuk menghayati dan mengamalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadirnya kita di tempat ini insyaallah akan mendatangkan berkah dan rahmat bagi kita semuanya. InsyaAllah kita tetap istiqamah. Setiap Jumat pagi kita mengikuti pengajian rutin, dan insyaallah Ramadan kita lanjutkan. Jadi Ramadan bukan makin kurang harusnya, Ramadan harus makin banyak. Tapi sementara kita kalau Ramadan ada libur semua, sekolah sedikit, kemudian pengajian liburin. Enggak, kita tetap istiqomah insyaallah. Nah, kecuali lebaran. Lebaran, masa lebaran kita agak silaturahim, karena keutamaan setiap waktu itu masing-masing amalnya. Kalau lebaran itu keutamaannya adalah silaturahmi, maka kunjungi keluarga, maka kunjungi handai tolan. Nah, kalau keutamaan kita sekarang dan Ramadan itu amal soleh kita utamakan. Amal solehnya berupa ibadah-ibadah, sholat, tilawah Quran, taklim dan sebagainya. Itu makanya saya akan sampaikan di bulan Ramadan biasa kita mengaji Jumat pagi, insyaallah semangat untuk mengajinya lebih banyak. Karena bulan Ramadan, kadang-kadang ada orang yang ke masjidnya pas Ramadan doang. Kadang-kadang ada orang sedekahnya pas Ramadan doang. Ada nggak yang begitu? Ada. Di luar Ramadan ke masjid nggak? Ke musola nggak? Jarang, bahkan tidak pernah. Tapi ketika Ramadan mereka datang. Atau misalkan ada orang yang ke masjidnya cuma setahun sekali. Kapan? Waktu Idul Fitri. Bahkan orang-orang yang kagak pernah ke masjid aja pas Idul Fitri mah datang semuanya. Masya Allah, padahal itu sunnah itu. Saya ingatkan, oh Idul Fitri, sholat sunnah Idul Fitri itu adalah sunnah, bukan wajib. Jadi kalau misalkan ente enggak laksanain sholat sunnah Idul Fitri, enggak apa-apa, enggak dosa. Cuma sunnahnya sunnah muakkad. Rasul sampai mengatakan apa? Ketika kau sedang haid, ketika kau ada perempuan yang sedang dipingit, maka suruhlah keluar dia untuk mengikuti kegiatan Aid. Kegiatan Aid itu ada dua, ada sholat dan ada khutbah. Sholatnya bagi yang haid tidak ikut, silahkan, tetapi anda duduk bersama dengan yang lainnya. Begitu. Saking apanya? Saking dianjurkannya melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri, walaupun dia sedang haid, tetapi dia dianjurkan untuk hadir di tempat tersebut walaupun tidak melaksanakan sholat, tetapi dia bisa mendengarkan khutbah hari raya. Itu maksudnya. Jadi Rasul memuakkadkan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Dan jemaah sekalian yang berbahagia, sholawat kepada Rasulullah telah kita bacakan bersama-sama. Tadi sudah pakai sholawat NU sekarang katanya. Sholawat NU tuh, tahu kan sholawat NU tadi dibaca tuh ya? Yang wa ilhari sya'a, itu udah sholawat NU itu. Itu doa sebenarnya. Sholawat maknanya doa, ya. Semoga amaliyah-amaliyah kita itu terus
kita istiqomahkan dan amal-amal soleh kita insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya ayo kita buka ayat Al-Qur'an, kita lanjutkan ayatnya. Kemarin kita belajar sampai ayat yang keberapa? Keberapa? 20? Baik, silakan buka ayat yang ke-23. 23. Lewat jauh dekat. Ya. Ditandain enggak? Ayo silakan. Ditandain ya? Yang ditandainnya utang Ustaz gitu ya. Ya. Ya, sekarang kita buka Qur'annya pada ayat yang ke-37 ya, 38 sekarang. Udah jauh ya. Kalau saya ditandain. Ya. Karena kita sekarang sudah bisa menggunakan iramanya, kita langsung bersama-sama ya. Qul nahbitu minha. Sudah siap? Ya, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Speakernya pakai speakernya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terus Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjutkan 38 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika
allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Lanjut. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Cukup. Sadaqallahul azim. Dah selesai. Kita coba baca artinya. Allah Subhanahu wa taala berkata, maka Allah mengatakan kulna. Di dalam tafsirnya kata kulna, kenapa Allah menggunakan kata na? Na di situ artinya adalah dhamirnya nahnu. Berarti Allah menggunakan kata kami. Kami katakan atau kami berfirman. Kok kami? Berarti kalau misalkan kami itu kira-kira lebih dari satu apa satu? Lebih dari satu, banyak. Kami banyak. Tapi kok maksudnya ini apa? Kok Allah menggunakan kata kami? Kalau di dalam tafsir makna nahnu, makna kami itu maksudnya adalah Allah mengaktifkan fungsi-fungsi hambanya untuk kemudian terjadi hal itu. Maka Allah mengatakan kami berfirman, ihbitu, turunlah kalian darinya semuanya. Kemudian jika benar-benar datang kepada kalian dariku petunjuk, maka siapa yang mengikuti petunjukku maka tidak ada rasa takut kepada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ini yang diturunkan apanya berarti? Apaan yang diturunkan? Apaan yang diturunkan? Hah? Kami berfirman, turunlah kalian darinya semuanya. Kemudian jika benar-benar datang kepada kalian dariku petunjuk. Apa? Petunjuk. Petunjuknya apa berarti? Adalah Al-Quran. Maka Quran itu prosesnya bareng-barang dengan hamba-hamba Allah. Siapa yang menjaga Quran? Interaksi kita juga sesama manusia. Makanya Quran itu kalau bicara tentang Quran, Allah menggunakan dhamirnya nahnu. Tuh, malaikat membawa Al-Quran kepada Muhammad kagak langsung, tapi dia berangsur-angsur. Ayat demi ayat disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Lalu kemudian para sahabat disuruh nulis sama Nabi Muhammad, nih ayatnya ini tolong tulis. Lalu kemudian setelah ditulis dihafalkan. Setelah dihafalkan, kemudian lama-kelamaan banyak penghafal Al-Quran yang kemudian telah meninggal dunia. Ada yang perang, kemudian mati syahid dalam peperangan. Maka sahabat ketika itu menghendaki untuk memodifikasi Al-Quran yang awalnya pada lembaran-lembaran, yang awalnya pada suhuf-suhuf, tapi kemudian dibukukan yang terjadi seperti hari ini. Ini Quran yang kita baca Bu sekarang, ini dulu nggak begini Bu. Dulu Quran itu ada yang ditulis di kulit unta. Kulit unta ditulis. Lalu kemudian Quran ada yang ditulis di batu-batuan. Ada yang ditulis di pelepah kurma. Ada yang ditulis di mana aja. Banyak lah pokoknya di mana aja. Sehingga ada tim yang kemudian melihat
apa namanya ya, pesimis terhadap para penghafal Al-Quran yang banyak meninggal dunia, akhirnya kemudian diputuskan untuk mengumpulkan Al-Quran baik dari yang dihafalkan atau yang dicatat di berbagai dasar pencatatannya. Maka kemudian itu ada tim yang mengumpulkan Al-Quran sehingga terjadilah ini. Awal pertama kalinya adalah di masa Sayyiduna siapa bu? Siapa? Woi siapa? Khalifah itu ada 4 nih. Khalifah yang pertama siapa? Khalifah yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, yang keempat Ali. Ini bu, di masa pemerintahan 4 khalifah inilah terbentuknya Al-Quran. Setelah itu sudah jadi. Dan yang disempurnakan Al-Quran hari ini namanya Mushaf Utsmani. Nih, Mushaf Utsmani ini bu, kalau ibu baca di sini ada keterangannya namanya Mushaf Utsmani. Ustadz, kok kenapa namanya Mushaf Utsmani Ustadz? Karena penyempurnaan Al-Quran itu, penyempurnaan pengumpulan Al-Quran itu, merapikan bacaan Al-Quran itu di masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Ada nggak di situ tulisannya? Ali itu sebagai apa yang menyusun? Mana? Ali siapa? Ali Oncom. Ali itu dia melanjutkan apa yang dikumpulkan oleh Sayyiduna Utsman. Jadi Sayyiduna Ali itu pelanjut saja, tetapi kitabnya, mushafnya ini adalah dikatakan Mushaf Utsmani. Karena apa? Karena di zaman Sayyidina Utsman lah kitab ini, Al-Quran ini dimodifikasi. Bahasanya bukan makna dimodif Qurannya beda, bukan. Ngerti nggak kalau dimodif? Quran itu dulunya kagak pakai titik koma, kagak pakai. Nih, Quran itu zaman dulu karena orang Arab nulis dia mah bisa. Dia mah cuma tulisan kagak pakai titik aja bisa baca. Tapi coba kalau orang Indonesia udah pakai harokat, dia kagak bisa baca Quran. Kan begitu. Makanya bahasanya adalah modifikasi. Kalau modifikasi berarti penambahan titik koma atau titik kasroh fathah. Tuh, ditambahkan, bukannya dibarukan. Jadi dimodifikasi. Ini misalkan motor nih, dimodif. Motornya mah itu juga. Ya nggak maksudnya? Motornya mah itu juga, tetapi cuma ditambahin supaya lebih cantik, supaya lebih ganteng kelihatannya. Nah, Quran tuh begitu juga. Awalnya kagak ada titiknya, kagak ada harokatnya, kagak ada fathah, kasroh, doma tain, fathah tain, kasroh tain, kagak ada. Lalu kemudian dimodifikasi sehingga seluruh umat Islam di seluruh dunia bisa membaca Al-Quran. Orang kita sampai tua kagak bisa baca Quran. Pas matinya karena kagak ada yang bisa baca Quran, dibacain Al-Quran. Tuh. Harusnya mah Quran dibaca waktu masih hidup ya. Bener gak? Iya, kagaknya mah nih. Kita mau ngomong dah sekarang nih, serius nih ya nih. Quran itu menjadi petunjuk bagi yang masih hidup. Saya ulangi nih. Quran jadi petunjuk bagi yang masih hidup. Kalau yang udah mati, kagak bisa dia dapat Quran sebagai petunjuk, kagak bisa. Paling kiriman pahala. Tuh, kiriman pahala. Kalau orang bicara kiriman pahala, maka pahala yang utama itu adalah, atau doa yang paling utama adalah doa dari anak-anaknya. Kiriman pahala dari anak-anaknya, bukan dari orang. Makanya anak-anaknya ketika masih kecil diajarkan Al-Quran,
diperintahkan untuk membaca Al-Quran, maka ketika bapaknya, ibunya, neneknya, keluarganya ada yang wafat, ada yang meninggal, siogianya pantaslah kiranya anaknya, cucunya, menantunya, seluruhnya yang membacakan doa dan mengirimkan bacaan Al-Quran kepada almarhum dan almarhumah. Begitu. Jangan ngegampangin urusan, ya. Berabe ini, makanya kita harus belajar Al-Quran. Nah, jadi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami berkata kepada kalian, berkata apa? Berkata tentang apa yang ada di dalam Al-Quran. Tuh, apa yang ada di dalam Al-Quran? Ya, ajarannya. Maka siapa yang mengikuti Al-Quran, Al-Quran itu maksudnya petunjukku itu adalah Al-Quran. Maka siapa yang mengikuti Al-Quran, dia tidak ada rasa takut kepada mereka dan tidak ada pula bersedih hati. Jadi kalau Quran kita jadikan pedoman, bagian miskin ge, tapi Allah bersama saya dengan Al-Quran saya baca setiap saat. Dia nggak sedih kok. Tapi kalau orang nggak ngikutin Al-Quran, jangankan perkara-perkara yang kemudian menyakitkan hatinya, jangankan perkara-perkara yang kemudian menyedihkan hatinya, perkara yang biasa saja dia kadang-kadang bersedih hati, kadang-kadang dia gembira berlebihan. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar, dan orang-orang yang kafir dan membohongi atau mereka berdusta dengan ayat-ayat kami, yaitu dengan Al-Quran, sesungguhnya mereka itu adalah penduduk neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi orang-orang yang enggak mau belajar Quran, orang-orang yang enggak mau ngikutin petunjuk Al-Quran, itu adalah dikatakan orang-orang yang kafir, orang-orang yang mendustakan dengan Al-Quran, dan mereka tempatnya adalah di mana? Di neraka. Dan mereka kekal di mana? Di neraka. Tuh. Ini Quran ngomong nih, Ustaz, emang ada ayatnya ya? Kalau kita itu wajib ngaji, ada ayatnya nggak? Ada, Bu. Begitu. Di mana ayatnya? Allah mengatakan di dalam Al-Quran itu ayat tentang belajar, tentang baca, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai selanjutnya. Itu ayat yang pertama diturunkan oleh Allah, tuh wajib tuh. Ketika kita melihat ayat itu ternyata belajar tuh wajib, ngaji itu wajib. Kata Allah apa? Iqra. Iqra itu kan berarti perintah. Atau kalau misalkan kita jelaskan, maknanya bukan hanya membaca, tapi belajarlah gitu. Nah, karena kalau membaca tujuannya ya belajar supaya pinter. Kalau baca cuma baca doang nggak pinter, buat apa? Maka ayatnya sebagai indikator bahwa dia belajar, ditulislah kalimatnya, Iqra, bacalah. Maka seorang yang beriman itu tahu hukumnya taklim, hukumnya belajar itu wajib, maka dia ngaji, maka dia ikut pengajian. Ikut pengajian di sini Jumat, di sono misalkan hari apa, di sono hari apa, ikutin semua pengajian. Itu kira-kira pintar apa kagak? Pintar kalau ngajinya benar mah. Kalau ngajinya cuma mikirin baju seragam dong, nggak benar tuh. Atau ngajinya mikirin cuma gaya-gayaan doang, misalkan pakai emas dipamer-pamerin, kan ada yang begitu ngaji ya. Ada yang kemudian ngajinya karena arisan, ada arisan itu. Kok kenapa itu semangat banget ngaji? Lah kan gua sekarang giliran keluar arisan tuh. Masya Allah. Nah, jamaah sekalian berbahagia, ngaji itu pengen kita menjadi bisa dalam agama. Jadi bukan hanya sekedar sosmed aja bikin status, gua ngaji ini di rumah ini, gua ngaji ini di masjid ini, gua ngaji ini di musola ini. Bukan itu. Tapi ngaji itu biar pinter. Kenapa? Karena Islam ini butuh difahami, bukan langsung bisa dipahami. Butuh dipahami. Nah, saudaraku sekalian yang berbahagia, lalu kemudian ayat Allah yang berikutnya, ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Kata Allah, wahai Bani Israel, ingatlah kalian nikmatku yang aku anugerahkan kepada kalian, dan penuhilah oleh kalian
janji kepadaku, aku penuhi janji kepada kalian, dan hanya kepadaku maka takutlah kepadaku. Kata Allah ini ngomong sama Bani Israel. Bani Israel itu siapa? Kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Bani Israel itu makanya yang ngejar-ngejar Nabi Musa itu, yang sampai Nabi Musa ke Laut Merah, kemudian Laut Merah itu terbelah oleh Nabi Musa, kemudian Nabi Musa dan pengikutnya lewat Laut Merah tersebut langsung kemudian selamat, dan setelah di ujung laut sudah sampai di daratan, lalu sedangkan pasukan Fir'aun itu adanya di mana? Di tengah-tengah laut, langsung laut itu menyatu lagi airnya, maka tenggelamlah seluruh pasukan Fir'aun dan matilah, sehingga pasukannya hilang tanpa diketahui di mana keberadaannya, dan hanya yang diketahui adalah Fir'aun la'natullahu alaihi, dan sampai sekarang jasadnya masih Allah abadikan di dunia ini, yaitu yang disimpan oleh kerajaan oleh negara Mesir yang sekarang ada di Mesir. Kalau ibu nanti umroh jalan-jalan ke Mesir, itu ada yang namanya mayat Fir'aun sekarang ada. Dari dulu sampai hari gini diabadikan oleh Allah. Lantaran supaya apa? Supaya manusia mengambil pelajaran. Jangan kamu sombong, jangan kamu congkak, jangan kamu belagu ada di alam dunia ini. Karena makhluk yang belagu seperti ini nasibnya. Fir'aun itu sombong, bu. Kata Fir'aun begini tuh dalam juz Amma. Kata Fir'aun, ana rabbukumul a'la, saya ini Tuhan kalian yang paling tinggi, katanya begitu. Ini sombong nih orang nih. Kasarnya begini, kalau bukan dia ngaku Tuhan, saya ini orang paling apalah gitu misalkan. Orang paling ganteng, orang paling pintar, orang paling apa lagi? Paling sakti, orang paling kaya, orang paling apa lagi? Pokoknya paling-paling dah itu. Sampai ada yang bikin jalan cakep, itu kan jalanan kalau kagak boleh gua. Kagak jadi jalanan kata begitu. Itu kan dia bikin rumah, kalau kagak gua, lah udah pokoknya kalau kagak gua, masya Allah. Yang begitu itu keturunannya Fir'aun. Makanya nggak boleh kita kalau misalkan melaksanakan amal soleh sembunyi-sembunyi seharusnya. Nyumbang, misalkan maulid 100 juta misalkan nih, dananya kan cuma 60 juta. Ya, ada yang begitu ya? Ada ya? Nyumbang misalkan maulid 100 juta, itu diam-diam bilang sama panitianya, Pak, tolong jangan disebut nama saya ya. Tulis aja hamba Allah RT 2 RW 12 nomornya 240. Berarti ada ya? Sama aja ya. Iya, bercanda maksudnya. Jadi begitu. Ada orang yang kemudian pamer, yang kemudian sombong di hadapan Allah. Allah telah nyatakan Fir'aun sampai hari ini ada jasadnya. Ini kemudian menjadi pelajaran bagi kita. Kita jangan mengikuti langkah-langkah Fir'aun yang telah kita lihat bersama-sama. Bahkan bu, yang namanya Fir'aun zaman sekarang banyak bu. Banyak sebenarnya zaman sekarang yang mengatakan bahwa wah, itu yang namanya dia kalau kagak gua bantuin kagak bisa. Nah itu nggak boleh tuh. Kadang-kadang kita ngomong begitu juga tuh. Coba aja dah kadang-kadang. Bener nggak ngomong gitu? Iya, kadang ngomong gitu. Padahal nggak boleh begitu. Allah yang mentakdirkan itu. Meskipun ibu ngebantuin dia, tapi kalau Allah nggak mentakdirkan nggak akan bisa. Bener nggak? Iya. Itu kan maulid kemarin. Kalau kagak gara-gara gua, acak-acakan. Tuh. Iya kan ya? Itu kalau misalkan kita pada pulang, itu kan karpetnya nggak ada yang beresin. Kalau nggak gua mah kagak bisa, kan begitu. Nggak boleh gitu, nggak boleh gitu. Ya misalkan. Ini mah contoh. Berarti kalau yang ngomong begitu itu pengikutnya siapa? Masya Allah. Tuh. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, maka ini adalah sebuah pelajaran penting bagi kita terkait tentang ada makhluk Allah, ada kelompok yang Allah murkai di alam dunia ini, yaitu Bani
Israel yang sampai hari ini mereka tetap melawan daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibu, yang namanya Bani Israel itu bukan hanya ngebunuhin para nabi. Nih, bukan hanya ngebunuhin para nabi. Ini kan kalau Bani Israel itu sering sekali dia ngejar-ngejar nabi, Bu. Nabi Musa mau dibunuh, Nabi Isa mau dibunuh. Bunuh terus bu nabinya. Masya Allah. Karena nggak sesuai dengan keinginan dia, nggak sesuai. Kira umat Nabi Muhammad mah umatnya kalem-kalem, aman, Masya Allah. Walaupun awal-awalnya Nabi bahkan akan mau dibunuh di bangsa Quraisy ketika itu di Mekah. Nabi kemudian disuruh apa? Hijrah. Muhammad, hijrah di ke Madinah. Di Madinah umatnya Nabi Muhammad bukannya ngelawan Nabi Muhammad, dia malah menerima dengan sebutan apa yang tadi kita baca? Tala'al badru alaina. Makanya kalau maulid itu kita baca itu supaya apa? Kita menghadirkan bagaimana semangatnya Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah kita. Itu baca maulid, jangan cuma ngaji doang, baca maulid. Maulidnya dihayati, diperhatikan bacaan demi bacaannya. Insya Allah apa yang kemudian semangat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sampai juga ke kita untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia, insya Allah. Nah jemaah sekalian yang berbahagia, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, dan berimanlah, wa aminu, dan berimanlah kepada apa yang aku turunkan, yang membenarkan bagi apa yang ada pada kalian, dan janganlah kalian menjadi yang pertama ingkar kepadanya, dan janganlah kalian menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang murah, dengan harga yang sedikit, dan hanya kepadaku maka bertakwalah kepadaku. Ini ada orang-orang yang kagak mau beriman kepada Allah dengan ayat-ayatnya. Allah bicara tentang apa misalkan? Allah bicara tentang umat-umat terdahulu. Orang zaman sekarang itu kan cuma dongeng cerita belaka saja. Gak usah didengerin, banyak dongeng-dongeng di kitab yang lain juga banyak. Begitu katanya. Enggak begitu. Yang namanya Al-Quran meskipun di situ ada cerita, itu musaddiq, itu membenarkan keadaan yang sebenarnya. Kalau ada cerita nabi-nabi terdahulu itu benar adanya. Kalau ada cerita zaman dulu Nabi Lut, ada ceritanya di Quran, itu benar adanya, bukan dongeng. Cuma ada orang sekarang bicara Al-Quran itu kitab dongeng. Enggak begitu. Al-Quran itu kitab yang enggak ada artinya. Masya Allah. Sampai belum lama inilah baru terbuka ada ayat-ayat Allah yang kemudian itu bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Kata Allah Subhanahu wa taala, manusia itu diciptakan dari tanah. Orang zaman dulu masih bingung, gak ngerti. Kok manusia diciptakan dari tanah? Kok bisa tanah bisa jadi kayak seperti kita? Oh ternyata ulama-ulama terdahulu belum ketemu itu yang namanya membuktikan ayat manusia diciptakan dari tanah. Ternyata baru sekarang-sekarang ini, oh manusia makan saripati tanah. Tuh, manusia makan saripati tanah. Ibu nanam bayam di tanah, maka yang ibu makan adalah tanah lagi, bukan. Yang dimakan adalah bayam yang memiliki pasakan bayam jadi besar itu dari saripati tanah. Tuh, ibu makan daging sapi dari mana itu? Dari tanah juga rumputnya. Sama aja, semuanya kita dari tanah. Ada yang dari api, kita. Ada temennya. Kan begitu. Tuh. Itulah kita. Jadi kalau kita bicara tentang Al-Quran, sudah sangat pasti Al-Quran sudah dinyatakan kebenarannya, baik secara kasat mata ataupun secara ilmuwan yang membahasnya tentang ayat demi ayat. Ada lagi ayat Quran bicara tentang bahwa ini alam semesta ini ada berputar. Ada di dalam ayat Allah di surah Yasin itu. Ada dikatakan begitu. Itu baru ketemu sekarang ini. Bukan dari dulu. Ulang-ulang dulu belum. Sekarang. Masya Allah. Makanya kita semakin yakin dengan kebenaran Al-Quran. Banyak orang minterin sekarang mah. Bukan orang pintar. Banyak orang minterin. Disuruh ngurus laut, jadi bajak laut.
Disuruh ngurus hutan jadi orang hutan. Disuruh ngurus beras jadi kutu beras. Gitu ya. Iya, sekarang mah banyak orang minterin, bukan orang pinter. Disuruh ngurus jamaah, terus apa itu nih? Masa minterin jamaah? Enggak lah, insyaallah. Makanya jamaah sekalian yang berbahagia, ini kita di akhir ayatnya disuruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak boleh menjual ayat-ayat Allah. Nih, menjual ayat-ayat Allah maksudnya gini. Nih cari dalil untuk membenarkan apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Misalkan begini. Kalau misalkan minuman keras di Al-Quran itu haram, maka jangan baca ayat Quran tentang minuman keras ketika khutbah, ketika ceramah di pabrik bir. Ngerti nggak maksudnya? Oh ya. Kan ada pabrik bir nih di kita di sini ya, di Cibitung ya. Itu kalau Ustadz ceramah di situ atau khotib Jumat di situ, itu jangan, udah jangan ngomong udah. Jangan ngebahas tentang pabrik bir, jangan ngebahas tentang hukum bir itu haram apa kagak, jangan. Tetapi kita ngebahas yang lain. Nah itu sama halnya menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Karena sesungguhnya ketika kita menyampaikan kebenaran harus disampaikan, jangan ditutupi meskipun kebenaran itu pahit dirasakan. Maka qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah kebenaran meskipun pahit dirasakan. Ini ngaji sekarang kita pahit kita ucapin, enggak apa-apa. Orangnya banyak banget, enggak apa-apa. Ini biarin. Mudah-mudahan kalau misalkan kita mengucapkan demikian, insya Allah menjadi bahan koreksi bagi kita, dan kedepannya kita lebih baik lagi. Insya Allah makin banyak lagi yang ngajinya. Ini sekarang ada 40 orang nih ya. Berarti besok udah ada 100 orang kali insya Allah ya. Apa bayangan enggak? Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, itu saja yang kita bahas ya. Tadi sampai ayat yang ke-42 ya. 41. Oh iya 41. Cukup dah sampai situ ya. Selesai. Itu nasibnya qasidah gimana itu? Nanti dilanjutin lah ya, biar belajar. Nanti ya. Baik, kita tutup dengan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi al-kiram al-karim Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal الخاسرين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا ورزقنا فهم واسع والحكم بالصالحين برحمتك يا الله يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا
terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.